Halo, ini dengan Buce. Saat ini kita bersama-sama lagi apa nih? Lagi Imlek ya? Dengan kemenakan-kemenakan saya yang cantik-cantik ya, dan ganteng-ganteng ya. Dan kebetulan kita juga ada caleg dari Surabaya, anggota DPR. DPR RI. DPR RI, bukan DPR tingkat 2 ya, DPR RI. Ibu siapa? Ariela Hana Sinjaya. Ariela Hana Sinjaya. Ya, Ariela Hana Sinjaya ini mencalonkan diri dari partai apa? Partai PDIP. Nomor berapa sekarang yang dicalonkan? Nomor urut 10. Nomor 10 ya, nomor 10. Nah, kita mau tanya, tahu nih, kira-kira kalau kamu menjadi anggota DPR ya, mewakili kita ya, kira-kira apa yang kamu punya program untuk anak-anak muda ini? Saya pasti akan buat program. Saya pasti akan buat program yang sesuai dengan kebutuhan generasi Z. Kalian generasi Z kan? Generasi itu adalah generasi yang luar biasa, yang ahli digital. Walaupun ketika generasi Z ini bertumbuh di tengah-tengah pandemi. Sehingga karena di tengah pandemi yang lalu banyak berdiam dan temannya jajan aja ya. Sehingga kebanyakan Gen Z ini loner. Tapi punya potensi yang luar biasa. Saya kebetulan juga orang melankolik yang loner, jadi agak ngerti jiwanya. Jadi saya akan membuat sesuatu yang membuat Gen Z, baik itu tingkat menengah ke atas ataupun yang sosialnya masih di bawah, untuk punya pendidikan yang merata. Oke, that's good. Nah, sekarang kita mendengar ini. Kalian punya pertanyaan kira-kira gimana nih? Ada yang mau tanya apa ke caleg anggota DPR kita nih? Ayo, silakan. Gimana proses pencalonan dari awal menjadi caleg? Oke. Proses pencalonannya itu untuk kita menjadi caleg, pertama saya ingin sampaikan bahwa yang namanya anggota DPR itu sebenarnya pelayan masyarakat. Jadi kalau tidak punya hati kepada masyarakat, saya sarankan jangan pernah mencoba mencalonkan diri jadi caleg, karena pasti adalah untuk kepentingan pribadi. Jadi kita berbuat banyaklah untuk masyarakat. Dan untuk menjadi calon memang harus mendaftar di sebuah partai, karena itu tata negaranya Indonesia. Untuk dipilih rakyat harus mendaftar di partai. Nah, kemudian bersama dengan partai itulah tentunya kita berkomunikasi, berkoordinasi sampai kita bisa disetujui menjadi caleg. Itu seperti itu. Ya, itu tuh prosesnya mendaftar dulu. Nah, kemudian ada peraturan-peraturan dari KPU yang harus dipenuhi, ada masa kampanye. Nah, masa kampanye juga ditentukan. Hari ini hari terakhir kampanye untuk calegnya. Oh, ini hari ini terakhir ya? Hari ini hari terakhir. Apa artinya minggu tenang itu, maksudnya tuh apa? Minggu tenang tuh harus jadi apa? Minggu tenang sebenarnya bukan minggu tenang, hari tenang, karena cuma 3 hari ya. 3 hari. Sebenarnya minggu tenang. Jadi kita sama sekali tenang, tidak boleh mempromosikan diri. Nah, apa baliho-balihonya harus diturunkan? Hari ini Nah, terakhir itu ya, baliho yang diturunkan. didengar ya. Baliho diturunkan. Jadi kalau ada baliho yang masih terpasang, kalau ada masyarakat yang ingin menjaga demokrasi bersih, boleh ditaporkan ke Bawaslu malahan. Itu seperti itu ceritanya. Ya. Saya dengar untuk menjadi caleg orang harus bayar uang, betul apa Anda? Kamu bayar uang enggak? Saya membayar 0 per rupiah. Gitu ya? Ya. Jadi tidak diminta sama PDP Tidak diminta untuk setor PDP. uang? Tidak sama sekali. Bahkan uang saksi ini nanti pun itu saya tidak membayar karena sudah dibayar. Oke. Sudah dibayarkan Jadi oleh saksi ini dibayar. Jadi untuk menyaksikan itu orangnya dibayar. ada saksi partai, kan setiap partai punya saksi partai yang menyaksikan ketika perhitungan. Nah, dibayar itu dalam arti kan mereka perlu transportasi, perlu uang makan. Nantinya ya setiap partai membayar saksinya masing-masing. Nah, ada partai-partai yang uang saksi itu dibagi rata pada setiap calegnya untuk bayar. Tapi PDIP tidak. Bahkan urunan untuk kampanye presiden pun itu kami diminta tapi minimum Rp10.000 sampai ada batasnya. Jadi tidak dipaksa karena caleg harus nyumbang sekian, itu tidak di PDIP. Nah, yang di belakang saya ini semuanya nih, adik siapa yang pertama kali voting? Saya. Kamu. Nah, kamu punya pertanyaan apa? Kalau kamu voting bagaimana? Yang saya tahu votingnya terjadi di dalam sebuah kota, kita masuk dalam kota itu. Dan bagaimana kita bisa tahu nanti apa yang akan kita lihat di dalam sana? Oke, pertanyaannya bagus. Ya. Jadi banyak orang bingung, ya. Jadi ada 5 surat suara, ya kan, yang dibagikan. Ya. Nah itu dilihat baik-baik dulu, jangan sampai ada yang sudah bolong.
ya kecoblos, karena kalau sudah ada bolong, ada 2 lubang, itu berarti hangus, ya kan? Nah, ada 5 jenis. Satu yang abu-abu itu untuk kita pilih presiden kan berpasangan, ada 3 fotonya karena capres dan cawapres kita ada 3 pasang. Kemudian yang kuning ada lagi satu yang warnanya apa saya lupa, itu DPD. DPD itu adalah Dewan Perwakilan Daerah, itu ada fotonya juga. Nah, kemudian yang kuning itu adalah DPR RI. Nah, di DPR RI itu warnanya kuning, ketika dibuka itu ada semua partai. Nah, kemudian partainya saya adalah yang nomor 3, yang ketiga ada bantengnya. Nah, nomor saya yang paling akhir nomor 10. Itu seluruh Surabaya dan Sidoarjo bisa pilih saya. Kemudian yang warnanya biru itu adalah kalau kita mau memilih anggota DPRD, itu provinsi, ya. Terus kemudian yang hijau itu adalah kalau kita memilih anggota DPRD kota. Nah, apa itu DPR? Oh, DPRD kota. Tingkat 2. Iya. Itu warnanya apa? Hijau. Warnanya hijau. Iya. Yang biru provinsi. Iya. Nah, kalau provinsi biasanya kalau untuk Jatim ini ada yang seluruh Surabaya atau seluruh Sidoarjo. Tapi kalau DPRD kota itu per beberapa kecamatan. Jadi misalnya alamatnya di sini, ya, alamatnya di sini kan, terus kemudian yang bisa dipilih cara DPRD kotanya adalah ya yang terpilih di daerah kecamatannya. Ya, kayak begitu. Jadi bukan seluruh kota. Ya, terus ada lagi. Berarti kalau KTP-nya sini terus misal pindah di Jakarta, berarti tidak bisa pilih yang DPRD itu? Nggak bisa. Jadi sebenarnya misalnya contoh soal KTP-nya Surabaya, tapi tinggalnya di Jakarta. Jadi sudah terlambat karena tanggal 7 Februari kemarin terakhir untuk surat itu kita bisa minta surat pindah untuk memilih di Jakarta. Tapi yang bisa untuk kasus itu hanya bisa memilih presiden. Tidak begitu. Yang lain-lainnya nggak bisa. Jadi kalau dapat 5 kertas suara, gimana Pak? 5. Atau kalau hanya milih presiden hanya dapat 1 kertas suara? Nah, yang kasus itu Ya. cuma 1 kartu suara. Iya, karena kan ceritanya KTP Surabaya kan memilihnya adalah caleg yang memang mewakili kotanya. Nah, tapi kalau presiden kan seluruh Indonesia. Nah, ini bisa juga ini ya, misalnya mereka ini misalnya dia ini mau pilih PDIP, tapi presidennya dia mau pilih Prabowo, boleh nggak kayak gitu? Itu hak pilih adalah hak setiap warga negara. Enggak, boleh apa tidak? Jadi bisa dia coblos ini di Itu kan kuning, yang di rahasia kuning. tertutup, boleh atau tidaknya tidak boleh tahu. Iya, tapi boleh kan, diperbolehkan. Iya. Karena kertas suaranya beda antara Beda, presiden beda. dan itu yang dipertanyakan Beda, orang. beda. Karena banyak juga ini mau mendukung siapa presidennya siapa ini? Oke, sekarang Kiki mau tanya sama siapa kemenakan nih. Ya, siapa yang memilih Prabowo angkat tangan? Enggak apa-apa, kata aja. Ya, 1. Kalau kayak ini, terus 3, 4. Oke. Siapa yang memilih Ganjar? Saya. Gak apa-apa, it's okay, itu loh. Perbedaan itu adalah hal yang biasa. Iya, perbedaan itu biasa. Antara suami istri pun bisa beda, antara ada anak pun bisa beda, it's okay. Pokoknya kita tidak berantem. Ya, Jadi kalau dari partainya yang calon presiden misal PDIP kan Ganjar harus memilih Ganjar. Tidak. Begini, setiap partai sebenarnya itu punya suatu peraturan tersendiri, ya. Kayak dulu saya kan bukan partai PDIP dulu, saya pernah di partai lain, saya pernah di partai Nasdem. Nah, periode yang lalu itu presidennya adalah Pak Jokowi dan Kiai Maruf. Nah, kebetulan di daerah pilihan saya itu sebenarnya paslon lain yang kuat. Tapi karena saya di partai yang juga mengusung Pak Jokowi, kami harus berjuang berusaha untuk Pak Jokowi sendiri. Jadi ceritanya konsepnya memang seperti itu. Tapi kembali pertanyaan tadi, kan itu hak setiap orang. Makanya di dalam kotak supaya terpilih rahasia, tidak tahu siapa milik siapa. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Ini kan PDIP misalnya orang pilih PDIP kan nomor 3. Ada 10 nama. Ada si Hana misalnya nomor 10. Apakah mukanya Hana ditusuk dengan paku juga? Dan nomor 3-nya ditusuk paku, dua-duanya itu sah atau bagaimana? Atau hanya salah satu? Salah satu. Jadi tidak boleh dua-dua. Jadi ingat ya, kalau kalian sudah pilih orangnya, tidak usah pilih partai di atasnya. Karena Gitu ya? kalau orang yang milih partai kadang kan tidak kenal siapa semua ini.
tapi saya suka PDIP, dia coblos partainya kan. Nah, maka suara itu yang menentukan adalah partainya. Tapi kalau yang dicoblos namanya langsung, yaitu adalah milik daripada nama itu. Jadi yang paling banyak itu yang akan dilihat. Ada lagi yang memilih? Ada yang punya pertanyaan? Cukup no komentar. Ayo, Mani. Kamu? Enggak ada pertanyaan? Saya milih apa? Berapa lama, dalam waktu berapa lama akan hasilnya? Iya. Begini, sebenarnya quick count itu hari itu juga bisa ketahuan, ya kan? Cuman ini kan tersebar di mana-mana. Kan pasti ada saksi-saksi juga yang memfoto, yang sebagainya kan. Jadi secara cepat, secara garis besar itu sudah ketahuan. Tetapi prosesnya itu nanti dari TPS itu dibawa ke kelurahan, ada rekapitulasi. Dari kelurahan ke kecamatan ke kota, KPU kota harus ke provinsi. Itu kayak begitu. Jadi RI keputusannya terakhir ya paling lama. Jadi memang butuh berapa hari? Beberapa bulan. Waduh, berapa bulan? Iya, apalagi kalau kemudian semoga tidak ada ribut-ribut. Kalau ada ribut-ribut bilang nggak cocok begitu kan, nah itu yang repot. Tapi ya sekarang zaman digital, jadi ini diharapkan nih Bawaslu KPU lihat video kita dan semua petugas juga, dan kita semua berusaha menjaga demokrasi bersih sehingga tidak ada kecurangan-kecurangan lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena zaman dulu itu suara 70 bisa berubah jadi 7 sepanjang perjalanan. Suara 1.700. Tapi kita tahu bahwa hal itu tidak akan terjadi. Ya, kita percaya bahwa sekarang jangan tidak zamannya menakut-nakuti orang bahwa akan ada hoax, pemilunya tidak ini. Nanti orang jadi discourage untuk pergi memilih apa. Ya jangan takut, ini pasti aman ya. Saya dengar sekarang di Amerika kemarin Bawaslu khusus datang ke LA. Mereka ngajarin, jadi langsung di fotokopi langsung masuk. Langsung digital. Ya, digital. Jadi langsung gitu, sudah tidak usah kayak apa gitu ya. Jadi sekarang memang zaman digital sudah lebih canggih lagi. Dan apalagi ini generasi muda hebat-hebat memang. Karena generasi muda kan sekarang sudah bukan anak-anak lagi. Nah, itulah yang generasi muda yang punya hati yang benar-benar nantinya mau menjaga demokrasi bersih. Terakhir, apa harapan kalian anak-anak muda ini untuk pemilu ini? Apa yang kalian mau? Kira-kira lingkungan pada saat pemilu damai dan tentram. Very good. Kira-kira apa yang kalian harapkan dari ini? Yang diharapkan, apa yang kalian mau harapkan? Apakah akan lebih banyak pekerjaan? Apakah lingkungan hidup? Apakah udara akan lebih bersih? Apakah bagaimana? Atau bagaimana, apa yang kira-kira kalian? Pemerataan. Very good. Jadi ini satu apa tadi kamu bilang? Ketentraman. Ya, suasana damai sejahtera, itu betul. Yang kedua? Pemerataan pembangunan, pendidikan, perekonomian, semuanya mendapatkan yang layak masuk. Oh, kamu nih apa? Supaya apa? Apa ya? Lingkungannya teratur, bagus ya. Banjir ya. Ya. Terus berikut. Kira-kira apa yang kalian itu harapkan? Hukum di Indonesia jadi lebih teratur, lebih transparan. Oh, gitu ya. Hukum di Indonesia lebih teratur dan transparan. Very good. Jadi teman-teman, ini adalah kemenangan saya. Kita masih dalam suasana Imlek. Dan kebetulan ada caleg DPR ya, anggota DPR yang Surabaya. Ini kemenangan saya Glenn sini juga. Jadi Glenn, kamu ada apa yang kamu harapkan dari hasil pemilu ini? Ya, Indonesia bisa semakin baik. Indonesia bisa semakin maju. Oke. Jadi yang diharapkan oleh generasi muda kita, Indonesia semakin baik dan Indonesia semakin maju. Apa ada pertanyaan? Ya. Apa akan 2 ronde? Itu kita belum tahu, mungkin kita tidak usah. Kita harapkan 1 ronde saja. Tapi bisa ada kemungkinan juga. Ya, bisa kemungkinan, makanya kan sudah ada perkiraan. Tapi kita berdoa dan berharap 1 ronde saja. Tapi 2 ronde itu hanya untuk presidennya. Ya, untuk presidennya. Iya. Itu bisa terjadi kalau terjadi sesuatu. Pernah terjadi, tapi biasanya wilayah-wilayah tertentu. Jadi misalnya di wilayah tertentu, kalau ada ketidakpuasan beberapa pihak,
Terus kemudian merasa perlu diulang lagi, itu pernah terjadi di periode yang lalu, tapi tidak keseluruhan. Untuk presiden pun semoga, karena kalau 2 ronde itu merepotkan banget. Kalau 2 ronde itu keputusannya apa sampai bisa milih? Oh, kayaknya 1 ronde lagi. Ada perhitungannya, harus 50% bersatu, dan kemudian juga ada 20 kabupaten yang juga 50% bersatu. Seperti itu. Ya, bagus sekali. Saya Jadi perlu bertanya dong, kalian tahu enggak apa tuh tugas-tugasnya DPR RI? kita sudah 15 menit, sudah ini. Ini dipotong. Ya, jadi basically ini kami mohon dan kami menghimbau untuk kalian semua ikut datang ya, ikut memilih, jangan golong putih ya, berikan suara kalian untuk pemilu ya. Apapun pilihan itu, nomor 1, nomor 2, nomor 3 presidennya, siapapun itu tetap kalian harus datang memberikan suara kalian. Yang penting jangan lupa nomor 10. Iya. Terima kasih.